Sedapa hukumnya jika 10 Ramadan terakhir kita mabit di masjid, salat malam, doa hingga menangis, apa hukumnya? Apakah untuk perempuan salat syuruk harus di masjid? Taib, hukum beribadah di masjid 10 hari terakhir i'tikaf, maksudnya. Bahkan ada bab khusus. I'tikaf itu disunahkan. Sunnah muakkadah. Apa hukum itu berlaku? Kita belum selesai. Bagi siapa hukum itu berlaku dan bagaimana cara menjalaninya? Baik. Pertama, hukum ini berlaku bagi setiap muslim dan setiap juga muslimah yang memiliki keluangan dalam menunaikannya sesuai dengan ketentuan syaratnya. Pertama, laki-laki nggak ada persoalan. Dia bisa i'tikaf di masjid, umumnya tidak ada masalah. Tapi untuk perempuan setidaknya ada 3 syarat yang melekat. Ini disepakati oleh ahli fikih. 3 syarat yang melekat. 1, terbebas dari fitnah. Jadi jangan sampai misalnya suaminya di rumah, istrinya ke masjid. I'tikaf di masjid itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus ada mahram yang sekiranya ada atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan rasa aman. Termasuk pakaian. Pakaian. Semangat i'tikaf tiba-tiba bawa pakaian yang menampilkan aurat yang tidak pantas dilihat, itu pun tidak baik. Yang kedua, aman dari segi tempat. Ada tempat khusus untuk perempuan. Ini nggak boleh bercampur. Nggak tepat kalau misalnya i'tikaf tapi perempuan laki-laki bercampur, bahkan sekatnya cuma kecil. Anda kan tinggal di situ. Bagaimana ketika orang sholat lihat Anda juga, gitu kan? Kemudian orang lewat lihat Anda istirahat macam-macam, itu nggak boleh. Ada sekat khusus tertentu yang tidak nampak, dan nampak untuk yang lainnya, tidak terlihat aurat dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang berlaku khusus untuk perempuan. Sudah aman dari situ. Ada anak yang masih disusui, masih dirawat, perlu perhatian, itu Anda nggak usah i'tikaf, di rumah saja. Dan masya Allah berita baiknya, kalau mau dicatat silakan di Al-Bukhari. Nomor hadis 2996. Saya bacakan aja hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Masyaallah. Jika seorang hamba memiliki uzur, atau bahkan uzurnya cuma safar, safar. Saya mau safar nih ke Bandung, nanti misal istirahat di kilometer 57, macetnya luar biasa. Biasanya salat sunnah karena situasi harus cepat, maka jamak qasar. Jamak satukan zuhur dengan asar, misal qasar kurangi rakaatnya dari 4 jadi 2. Tunaikan 2. Anda nggak sempat salat sunnah. Itu kata Nabi, walaupun Anda tidak menunaikannya karena terbiasa, itu pahalanya diberikan kepada Anda. Tetap dituliskan. Maka bagaimana dengan seorang perempuan, misal yang dalam keadaan sucinya selalu beramal, baca Quran, salat sunnah macam-macam, itu dalam keadaan haidnya, itu pahalanya dituliskan. Semuanya, walaupun ibu tidak mengerjakannya. Demi Allah saya katakan, rugi seorang perempuan kalau dia tidak beramal di masa sucinya, itu saat haidnya cuma pahala fardunya aja. Itu rugi besar. Nah, kaitan dengan i'tikaf, Nabi menyampaikan di hadis Muslim, Anda temukan kisahnya seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki," katanya. "Ma," kata Rasul, "kenapa? Bima, enak sekali. Mau haji nggak usah ada mahram, mau jihad bisa kapan saja, mau ke masjid juga bisa nyaman. Kami bagaimana?" Kata Nabi, komentar pertama, "Ini pertanyaan terbaik." Jadi ada sahabat, kata Nabi, tidak ada pertanyaan sebaik yang ini. Kata Rasulullah, "Sampaikan pada kawan-kawanmu." Padahal Nabi tidak diberitahu kalau dia ini utusan. Di ngobrol dengan teman-temannya, kita berdiskusi begini, sampaikan pada Nabi, ini persoalan kita begini. Kata Nabi, "Sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan oleh pria-pria di luar rumah, sepanjang engkau ridha memberikan kebaikan untuknya, maka engkau mendapat pahala yang sama dengan yang mereka kerjakan." Maka kenapa ibu tidak siapkan untuk suami anak yang laki-laki? Nah, i'tikaf dengan ayah, mama siapkan ini kelengkapan, ini segala yang mama doakan dari sini. Itu Anda mendapatkan pahala yang sama sekalipun tidak menyertainya. Kalau Anda punya uzur. Nanti saya kisahkan di akhir kalau masih ada waktu, bagaimana seorang perempuan dan suami bisa kompak punya program menghafal Quran padahal di 2 tempat yang berbeda. Nanti Anda lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaannya. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada di masjid, bagaimana acaranya? I'tikaf itu kan dari kata akaf. Akaf artinya fokus pada sesuatu, ditambah dengan alif dan ta, i'takafa, usaha yang maksimal untuk fokus. Jadi salah satu faedah i'tikaf itu adalah, salah satu manfaatnya supaya bisa memfokuskan diri kita untuk kepentingan ibadah saja. Sebab beda di rumah dengan di masjid itu lain. Antum di rumah lihat kasur ingin tidur,
lihat TV ingin nonton. Apalagi sekarang banyak sekali untuk laki-laki itu. Saya lewat spanduk aja udah ada nonton bareng Piala Eropa, ada Copa Amerika, ada macam-macam. Ada bioskop ini pindah ke TV. Anda bayangkan semua muncul di Ramadan tuh kadang-kadang. Saya nggak tahu itu setan seperti apa yang muncul ya, sampai-sampai godaannya luar biasa tuh. Masya Allah. Tadi saya lewat ke sini aja, itu nggak usah disebutkan lah ya. Ada spanduk-spanduk yang ya bukan muslim tapi bikin acara-acara puasa gitu ya. Kan itu luar biasa gitu ya. Baik. Saya kembalikan, semoga Allah berikan kebaikan pada semuanya. Poinnya adalah Anda ke masjid supaya fokus. Karena ketika Anda ke masjid mau sholat, ya kan? Anda mau tiduran, ternyata yang lain nggak ada yang tidur, ya kan? Anda mau pegang sesuatu, pegang handphone, yang lain pegang mushaf. Dia terdorong untuk fokus, Nah karena itu semua yang dilakukan di masjid sejak Anda menutup pintu masjid, mengatakan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, maka semuanya hukum Allah berlaku di situ. Masjid rumah siapa? Baik. Perhatikan sekarang, rumah kita saja ketika masuk, bukankah kita bikin aturan? Boleh nggak saya masuk ke rumah ibu atau bapak misalnya, masuk lewat jendela, terus tidur seenaknya gitu kan? Nah ibu bapak bisa marah. Maka Allah pun punya aturan. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuknya kaki kanan, ada doa yang dibacakan, ada harus salat dulu 2 rakaat, ada baru duduk, ada yang boleh, ada yang nggak boleh dilakukan. Maka pertama kali ketika Anda masuk masjid mau i'tikaf, keluarkan aturan-aturan Allah. Ya, apa yang mau dilakukan, apa yang tidak boleh. Termasuk ada ta'lim juga yang nggak boleh dilakukan. Ta'lim yang benar silahkan, yang tidak bagus tidak. Jadi semua yang boleh dilakukan adalah yang memotivasi kita untuk fokus ibadah. Yang tidak fokus jauhkan. Atau yang terlihat seperti fokus tapi mengandung unsur ya. Dipaksa nangis, orang nggak mau nangis dipaksa nangis, ngapain? Ya kalau mau baca Quran baca aja, kalau mau istighfar istighfar. Jangan mengadakan sesuatu untuk cari sensasi, itu nggak benar. Ya, termasuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tutur yang tidak bermanfaat, ta'lim yang tidak bermanfaat, ada itu kata Nabi. Anda kalau punya Sahih Muslim, ya jilid yang pertama terbitan Darul Hadits, jilid pertama halaman 111, ya 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Ya. Itu Imam Muslim memberikan judulnya begini, saya bacakan. Babun nahyi an akhdhi riwayati anid du'afa. Bab larangan untuk mengambil ilmu riwayat dari orang-orang yang lemah ilmu. Anda bisa bayangkan, ya. Lemah ilmu aja nggak boleh diambil, apalagi yang nggak ada ilmunya. Yang nggak ada ilmunya. Ya. Kemarin kok jadi pelawak, sekarang jadi ustadz. Mohon maaf ya. Kemarin jadi penari, sekarang jadi ustadz. Ya Anda harus selektif dong. Ya. Harus selektif, harus dilihat. Ya mereka mungkin ingin merubah kan, tapi dalam konteks dia menyampaikan sesuatu, kalau tidak ada ilmu nggak boleh diambil. Lemah aja nggak boleh. Ya. Termasuk maaf, Anda pun jangan zalim kepada para ustadz. Kalau ustadz bukan di bidangnya, jangan diberikan materinya. Ya, misal ada ustadz spesifikasi di bidang A, spesialisasi Quran, jangan Anda kasih hadis misalnya, nggak akan nyambung. Ya, atau Anda kasih fikih, nggak akan nyambung, bisa keliru nanti. Ya, kecuali memang menguasai di bidangnya, itu yang paling bahaya. Ya, paling bahaya di situ, bisa salah nantinya. Kata Nabi, sayakunu fi akhiriz zamani, akan muncul di akhir zaman dajjaluna kadzabun, ada orang-orang yang biasa berdusta dalam hal agama. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Anda akan dengar statement mereka yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, bahkan bapak ibu kalian pun dulu nggak pernah dengar. Ya, jangankan kita, orang jahiliyah aja nggak pernah dengar. Orang jahiliyah tuh nggak pernah dengar. Ya, agama itu semuanya sama, mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu jangankan kita, orang jahiliyah aja nggak pernah dengar. Gitu, nggak pernah dengar. Nah, itu berbahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka, Anda mesti jaga diri. Ya, la yudillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan Anda. Ya, jadi ada yang seperti itu yang tidak baik, termasuk yang tidak berfaedah, itu tinggalkan. Ya. Zamannya Ali bin Abi Thalib sampai Imam Al-Ghazali, itu pernah ada seseorang menyampaikan ta'lim di satu masjid. Ya, ini bukan canda, bukan apa-apa, menyampaikan kalimat yang tidak ada dasarnya. Jadi kayak Israiliyat ya, tidak jelas sumbernya dari mana. Itu dicek lagi oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk Imam Al-Ghazali setelah masa yang sama, ya masa yang berbeda dengan situasi yang sama, itu besoknya nggak ngajar lagi, saking ketatnya bahwa agama itu bukan mainan, ya, bukan mainan. Jadi kalau ada tadi ya, misalnya taruhlah manfaat yang banyak, ya silahkan saja. Ya, i'tikaf di Masjidil Haram setelah tarawih pada bangun lagi, pada sholat lagi, itu boleh dilakukan. Ya, ada hadisnya di hadis Muslim nomor hadis 764, Nabi pernah ditutup dengan witir, diduga fajarnya akan datang. Tapi ternyata kelihatan masih gelap. Beliau sholat lagi. Ketika salam 2 rakaat, Bilal kemudian azan. Dari situ kata ulama, kalau Anda memang masih ada peluang waktu untuk menunaikan ibadah setelah ibadah yang lainnya, kalau masih ingin sholat silahkan. Ya, tidak perlu witir lagi. Jadi selesai tutup, selesai. Ya, itu sah dilakukan. Di Makkah itu kalau 10 malam terakhir kan suka pada bangun deh.
Sholat lagi kalau Anda umrah di 10 terakhir Ramadan.